Namun tidak ada kendaraan sama sekali selain kita. Malam itu benar-benar sepi dan mencekam. Pepohonan di kiri dan di kanan jalan seolah membawa perjalanan kita semakin dalam menuju gelap. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kita melewati jalan yang penuh pohon-pohon yang sangat besar sekali. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang malam itu benar-benar kian mencekam. Sesaat kemudian bulu kuduk gua berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan. Sesaat kemudian suara tangisan itu berubah jadi jeritan yang bikin nyali gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Gagan di channel Kongres Ngawangkong Teberes-Beres. Jadi di konten kali ini gue akan menceritakan sebuah kisah anak dan bapak yang mau pergi ke pantai melalui jalur Cikidang, Sukabumi. Nah, sebelum jauh ke sana, gue mau terima kasih banget buat kalian yang udah support channel kita dengan melakukan subscribe. Gue doakan kalian semoga diberikan keselamatan dan kesejahteraan. Amin ya robbal alamin. Gue juga mau ngajak kalian untuk menceritakan kisah yang menarik seputar hal mistis. Bisa datang ke sini atau bisa mengirimkan ceritanya melalui email atau Instagram kita di link deskripsi. Dan ceritanya yang paling menarik bakal gue pilih, nanti akan gue kasih hadiah untuk kalian yang sudah menceritakan. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan sesajennya. Jadi gua mau menjelaskan juga ke kalian bahwa di sini gua akan memerankan sebagai orang yang di balik cerita tersebut. Ini adalah cerita horor pengalaman mencekam melewati jalur angker. Cerita horor yang tidak akan pernah terlupakan. Gua nggak pernah membayangkan seandainya perjalanan waktu itu menjadi perjalanan yang panjang yang tak berujung di jalur angker. Tepatnya sekiranya pukul 11 malam, ketika gue lihat jam di layar ponsel gue, mobil yang ayah gue kendarai bersama gue tengah menuju dalam perjalanan di jalur Cikidang Sukabumi. Malam itu udara di luar sangat dingin, jalan sangat sepi, gelap, dan tidak ada lampu penerangan sepanjang jalan. Hanya cahaya lampu mobil yang kita kendarai untuk memecah kegelapan. Gua yang tadinya ingin beristirahat sejenak menjadi takut untuk membiarkan ayah menyetir sendiri. Tambah lagi di luar sudah mulai turun hujan. Ayah cukup sulit untuk melihat situasi jalan saat malam hari. Apalagi ditambah guyuran hujan selain karena penglihatannya yang mulai kurang jelas. Tentunya karena memang tidak ada pencahayaan lampu jalan sama sekali. Gue buka ponsel gue untuk melihat Google Maps. Ayah beberapa kali melihat kaca spion mobil seperti memastikan ada kendaraan lain yang melintas di jalan. Namun tidak ada kendaraan sama sekali selain kita. Malam itu benar-benar sepi dan mencekam. Pepohonan di kiri dan di kanan jalan seolah membawa perjalanan kita semakin dalam menuju gelap. Setelah beberapa kilometer perjalanan, kini kita melewati jalan yang penuh pohon-pohon yang sangat besar sekali. Sementara di balik pepohonan itu terdapat jurang yang begitu curam. Karena kami berdua
gue merasa harus tangkas menghadapi situasi apapun malam itu. Ayah yang berulang kali mengeluh akibat rabun membuat gue sedikit cemas. Namun kita ngerasa sedikit lega. Tidak lama dari itu, terlihat dari kaca spion ada seberkas cahaya lampu yang mulai menyusul mobil yang kita kendarai. Semakin dekat dan kita bisa lihat itu sebuah mobil Innova berwarna putih. Entah dari mana mobil itu muncul, sebab dari awal gua bisa memastikan bahwa itu tidak ada. Tiba-tiba sering terang sekali. Mobil Innova putih itu menyalakan lampu yang terang sekali. Itu membuat ayah semakin terbantu untuk melihat jalanan di depan yang diselimuti kegelapan. Ayah memicu mobil mengikuti mobil itu yang menyalip kita. Selama 10 menit kita mengikuti, gue merasakan sesuatu yang aneh. Mata gue terasa berat untuk tetap terjaga. Namun gue berusaha untuk melawannya. Sementara ayah terlihat tetap berusaha membuntuti Innova putih itu. Samar-samar gue lihat mobil di depan belok ke kiri. Sebelum gue benar-benar gak kuat nahan ngantuk yang menggelayut, gue cepat-cepat mencegat ayah yang mau ngikutin membanting setir mobil ke kiri mengikuti mobil yang depan kita sebelumnya. Ayah sontak menginjak pedal rem. Dia tergelegak. Ayah mau kemana? Kita kan mau ke pantai ya. Lurus aja. Gak ada jalan belok di sini, kata gua. Gua sangat ingat jalan di sini. Gak ada simpang, hanya ada jalanan yang lurus. Meskipun benar-benar jalanan di sini berkelok-kelok. Begitupun ketika gue melihat Google Maps untuk kembali memastikan, raut wajah ayah terlihat sedikit pucat. Gue mencoba meyakinkannya bahwa tidak ada persimpangan di jalan ini. Gue ambil air dari dalam tas yang masih tersisa setengah. Gue buka tutupnya lalu gue berikan kepada ayah. Di luar hujan masih turun dengan derasnya. Kegelapan malam mengepung kita tengah kabut putih yang menyelimuti, membuat malam itu benar-benar kian mencekam. Sesaat kemudian bulu kuduk gua berdiri ketika tiba-tiba terdengar suara tangisan perempuan dari balik pepohonan. Sesaat kemudian suara tangisan itu berubah jadi jeritan yang bikin nyali gua menciut. Suaranya melengking memecahkan malam. Gua lihat raut wajah ayah, gua rasa ayah juga ngedenger. Bergegas ayah kemudian menancap gas mobil kita meninggalkan tempat itu. Setelah agak tenang, lihat wajah ayah gua. Nak, kamu lihat gak tadi mobil yang belok arah ke kiri? Tanya ayah. Nah serius, ayah cuma mau memastikan kalau mobil Innova itu ke arah kiri, lanjut ayah memastikan. Gue mengangguk kepala, gue pandang raut wajah ayah yang tadinya santai kini berubah menjadi gelisah dan takut. Tidak seperti biasanya ayah bersikap seperti ini. Kenapa ya? Gue tanya balik. Ayah mengelus dada, suasana hening sejenak. Udara di dalam mobil terasa gerah sekalipun pendingin tetap menyala. Suara jeritan perempuan yang masih terngiang-ngiang memacu detak jantung gua hingga tubuh gua terasa panas dan dingin. Jalanan di sini angker, kata ayah setelah beberapa saat diam. Di sebelah kiri kita tadi itu jurang. Ayah tahu itu, tapi ayah tidak tahu kenapa ingin mengikuti mobil itu. Ayah merasa seperti setengah tidak sadar. Jika kamu tidak menghentikan ayah, mungkin kita sudah di alam yang berbeda saat ini, nak. Jelas ayahnya dengan nada yang sangat pelan. Sontak bulu kuduk gua kembali berdiri setelah mendengarkan pernyataan ayah. Ya walaupun gua sebenarnya sudah tahu karena gua hafal jalan ini, tapi
Itu adalah pengalaman horor pertama gua belum pernah ngalamin hal menyeramkan semacam ini sebelumnya. Ayah, tapi tadi aku juga melihat seperti ada jalan lain, tetapi jalan itu pendek seperti terpotong. Jelas gua. Iya, itu hanya khayalan. Mobil Innova yang entah betulan atau bukan, itu seolah sengaja membuat kita nyaman, seakan-akan memimpin jalan mobil kita menuju perjalanan panjang tanpa ujung dan kematian. Gue sangat bersyukur. Gue merasa Tuhan masih menyayangi gue dan ayah pada malam itu. Jujur, gak ada yang bisa gue ungkapkan pada malam itu. Ayah juga menceritakan bahwasannya jalan yang tadi kita lalui adalah jalanan angker. Setelah gue mencari tahu, memang benar jalanan Cikidang di Sukabumi itu dikenal angker. Konon sudah banyak memakan korban-korban di sana, rata-rata sepasang kekasih atau perempuan dan laki-laki. Adapun kasus seperti masuk jurang, kecelakaan, hingga hilang kendaraan dilahap oleh jalanan yang baru saja kita lewati. Mulai hari itu, gue gak pernah mau tidur ketika dalam perjalanan. Sebab trauma pada malam itu gue selalu ingat-ingat. Jalanan Cikidang Sukabumi memang melewati hutan yang di kanan kirinya terdapat tebing dan jurang dalam. Selama perjalanan tidak ada itu simpang-simpang, jadi hanya ada jalanan yang lurus. Begitu cerita yang sudah disampaikan ke kita. Terima kasih buat narasumber yang udah menceritakan ini ke kita. Jadi gue mau mengingatkan lagi buat kalian, kita akan kasih hadiah untuk orang yang bisa menceritakan dengan menarik di konten kita. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Bye-bye.